Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda di pagi hari ini di Talk Show Bincang hari ini. Dan seperti biasa di Talk Show Bincang hari ini kita akan menemani Anda dengan pembahasan yang hangat, obrolan-obrolan hangat. Dan pada pagi hari ini kita akan berbicara mengenai tentang pemuda dan kekuatan digital. Karena bertepatan dengan hari ini yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda yang jatuh setiap tanggal 28 Oktober, di mana ini merupakan sebuah momentum untuk memberikan perhatian dan mendorong pada generasi muda nih untuk melakukan aktivitas positif dan produktif. Dan pada pagi hari ini kita sudah bersama nih dengan Mbak Eri Sandra Amelia atau Mbak Rere ya. Dan kita akan berbincang-bincang bersama Mbak Eri selaku pendiri Ruang Digital mengenai pemuda dan kekuatan digital. Tapi sebelum kita berbincang-bincang bersama dengan Mbak Rere, kita mau mengingatkan Anda pemirsa Sultan TV untuk selalu update informasi dengan cara follow Instagram kita di sultantv.co dan juga @beritasultantv, Facebooknya Sultan TV, dan kanal YouTube kita Sultan TV. Dan sudah bersama kita pada pagi hari ini Mbak Eri Sandra Amelia selaku pendiri Ruang Digital. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Gimana kabarnya pada pagi hari ini Mbak? Alhamdulillah kabarnya hari ini baik. Hari ini happy, Alhamdulillah. semangat karena hari ini Sumpah Pemuda. Siap. Jadi sebagai pemuda-pemudi kita merasa kayak dirayakan gitu Mbak ya? Iya, dirayakan, kita merayakan pemikiran para pemuda pada masanya. Benar. Kita juga merayakan pemuda hari ini Hmm. dengan pikiran-pikirannya dan kiprahnya. Benar, benar, benar. Dan sebenarnya kalau ngomongin Sumpah Pemuda mungkin ada sepatah dua kata nih Mbak yang mungkin bisa memberikan semangat nih buat para pemuda-pemudi di Indonesia di Hari Sumpah Pemuda pada hari ini nih Mbak. Ya, kata-kata saya untuk Hari Sumpah Pemuda, bila para pemuda pada masanya merayakan hari ini dengan apa namanya menyatukan diri sebagai Indonesia, Ya, pemuda pada hari ini kita sudah terbentuk Indonesia. Tapi hari ini adalah kita bagaimana caranya pemuda berkontribusi pada masyarakat. Dengan berkontribusi pada masyarakat, kita ikut membangun Indonesia. oke, jadi memang dengan cara kita sebagai pemuda ini lebih banyak berkontribusi untuk Indonesia nih Mbak ya. Karena banyak hal yang bisa Ya kita dong. lakuin untuk Indonesia sebagai pemuda, apalagi di era digital kayak sekarang yang harusnya sih bisa membuat kita lebih banyak berkontribusi terhadap Indonesia Mbak ya. Ya, karena kita kan pewaris Indonesia. Iya. Kalau Mm-mm. kita cuek-cuek aja, tuh kita gimana warisan kita cuekin, harus kita bangun. Benar, benar, benar. Jadi sebagai warisan yang sebenarnya nggak cuma buat kita, tapi juga mungkin anak cucu kita juga gitu Iya, ya. Jadi ya jangan disia-siakan warisan yang sudah kita dapatkan, benar ya. Oke Mbak, mungkin ini menarik sih kalau ngomongin soal Mbak Rere ini dari ruang digital. Mungkin bisa sedikit bercerita nih Mbak soal ruang digital ini sebenarnya apa dan mungkin juga apa yang dilakukan nih dari ruang digital. ya, terima kasih ya Ya, kesempatannya. Ruang digital itu sebenarnya pada awalnya itu unit usaha. ya, Jadi saya dan adik saya kita memang berusaha membuat video-video. Kita sedang ngerjain video untuk perusahaan, untuk yayasan. ya, Tapi kemudian kita ngerasa, kita kok nyari uang aja ya. Kita nggak ada kontribusinya nih ya, untuk masyarakat. Begitu sebagai generasi muda nggak bisa kayak gitu. Terus kemudian kita berpikir, oh ya kita harus melakukan kegiatan-kegiatan sosial gitu. ya. Nah, mulailah kemudian ruang digital bekerja sama untuk melakukan kegiatan sosial. Saya berjalannya waktu malah kebanyakan kegiatan sosialnya daripada cari uangnya. Kenapa gitu ya? Kita mau melakukan hal-hal seperti ini. Kita tuh agak gemes sih ngelihat tayangan-tayangan di sosial media gitu. Ya. Kita ngelihat kalau isinya nggak sensasi, isinya mamer-mamer kekayaan, Hmm. atau isinya yang menurut saya tuh minim edukasinya gitu. Oke. Hmm. Ya pada awalnya kayak gitu. Aduh kita nih harus nih, karena saya juga bikin kerja saya kan bikin video dokumenter. Ya. Adik
saya juga kameramen kan mulai harus berkontribusi gitu. Nah, mulailah kita bikin-bikin video. Memang nggak banyak sih, karena kita juga apa namanya pandemi juga kan kegiatan kita jadi nggak banyak juga lah kegiatan pandemi. Tapi kemudian kita mengumpulkan uang, kemudian sekarang akan mencoba menggiatkan lagi bikin apa ya namanya konten-konten yang bernilai edukasi. Jadi kita ke depan mau buat sejarah, khusus sejarah gitu kan, nanti kerjasama dengan teman-teman sejarah, karena kita ngelihat generasi muda tuh nggak banyak ngerti sejarah gitu. Jadi saya kebetulan bikin share alumni sejarah, saya bikin dokumenter-dokumenter sejarah, jadi tergerak juga ingin bikin konten-konten sejarah di untuk tayangan-tayangan YouTube. Gitu. Juga kita bikin konten-konten untuk anak muda. Kita ingin anak muda tuh gimana caranya dia mengangkat yang positif untuk Indonesia. Gitu. Bukan sekedar gaya hidup yang wah segala macam, tapi mengangkat inspirasi-inspirasi di masyarakat ke ruang-ruang sosial media. Kemudian kita juga nanti mau kerjasama dengan UMKM, kan mana sih mengembangkan UMKM. Seperti itu sih kegiatannya. Oke, jadi menarik sih kalau ngomongin soal kedepannya ini akan membuat konten-konten sejarah, di mana biasanya anak muda ini lumayan cukup agak kesulitan gitu ya untuk menerima materi-materi soal sejarah, apalagi di sekolah gitu, yang banyak yang menganggap, waduh agak berat nih belajar sejarah karena kayaknya lebih banyak ngapalnya daripada harus memahami sejarah itu sendiri. Dan kayaknya melalui video-video yang nanti dibuat teman-teman dari Ruang Digital ini bisa lebih memudahkan anak muda kali ya, lebih memahami sejarah dengan cara yang lebih menyenangkan. Kayak gitu nggak sih, Mbak? Iya, jadi aku termasuk generasi aku SMA saya nggak terlalu suka sejarah. Karena kayaknya bosen ya. Jujur aja. Tapi kemudian saya masuk sejarah, kemudian kuliah ternyata menyenangkan. Begitu saya lulus itu mulai muncul dokumenter-dokumenter, dan saya kemudian masuk ke salah satu TV swasta dan memegang program sejarah. Nah, selama megang program sejarah ini dalam bentuk dokumenter, saya ngelihat ternyata anak-anak muda itu suka kalau dibuat dokumenter. Jadi saya ngelihat ini ada kayak semacam transformasi. Kalau zaman saya itu senangnya buku, karena zamannya memang buku. Begitu zaman saya kemudian lulus, udah mulai audio visual, anak-anak lebih senang sejarah. Kenapa dalam bentuk dokumenter? Kenapa saya bilang anak-anak sebenarnya suka sejarah, tapi bagaimana pengemasan? Karena selama saya megang acara itu, saya banyak banget dapat surat. Jadi senang belajar sejarah, yang ingin berkenalan, yang konsultasi skripsinya, yang mau dokumenter saya jadi skripsinya, atau daerah lagi liputan, begitu saya memperkenalkan waktu itu namanya Metropile, saya suka difoto, diajak foto udah kayak artis gitu, sering berapa kali. Jadi saya ngelihat sebenarnya mungkin pendekatannya adalah bagaimana menggunakan simbol-simbol anak muda gitu. Nah, tapi kan maju lagi, teknologi berkembang lagi, saya lihat anak-anak muda berkumpulnya di sosial media. Gitu. Kita nggak mungkin, tetap bagaimanapun anak-anak muda harus baca buku, anak-anak muda juga suka nonton TV, tapi kita harus menggunakan simbol mereka simbol bahasa mereka yang paling update. Paling update di sosial media. Ya, kita buatlah konten-konten sosial media. Terus kedua, yang saya pikir daripada sosial media diisi konten-konten gak jelas, lebih baik kita yang mengisi gitu. Jadi ya ke depan benar-benar kita mau bikin nanti ada konten out of the box gitu kan. Orang bilang sejarah cuma sekedar belajar macam, tapi kan enggak. Nanti lihat programnya, terus akan ada program sejarah perempuan segala macam. Kita ingin mengenalkan sejarah itu nggak membosankan loh. Benar-benar. Tapi sejarah itu asik gitu. Asik lah pokoknya sejarah. Benar. Jadi itu yang sebenarnya dibutuhin dan dicari sama anak muda zaman sekarang ya. Dan ini menarik sih, salah satu gerakan yang dilakuin teman-teman dari Ruang Digital. Dan
Mungkin akan kita lanjutkan lagi nih Mbak soal perbincangan kita, dan nanti juga akan kita bahas nih soal pemuda juga, dan juga mungkin bisa dibilang bagaimana mereka memaknai Sumpah Pemuda nih. Mungkin sama kayak teman-teman di ruang digital yang semangatnya kayak semangat pejuang-pejuang di saat Sumpah Pemuda gitu. Nah, kira-kira anak muda sekarang ini memaknai Sumpah Pemuda seperti apa sih? Nah, ini akan kita bahas nanti. Jadi pastikan Anda pemirsa Sultan TV tetap di talk show Bincang hari ini. Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di talk show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih berbincang bersama dengan Mbak Erisandra Amelia selaku pendiri, dan kita masih berbincang mengenai pemuda dan kekuatan digital. Kalau tadi kita sudah berbincang-bincang sedikit gitu ya tentang salah satu pergerakan yang dilakuin sama teman-teman ruang digital, dan ini mungkin salah satu gerakan yang mengangkat semangat kepemudaan gitu ya, terlebih lagi sekarang di masa atau di momentum Sumpah Pemuda. Dan Mbak, kalau ngomongin soal Sumpah Pemuda, kalau Mbak sendiri menilai gimana nih pemuda sekarang memaknai Sumpah Pemuda itu sendiri, kenyataannya gitu ya. Kenyataannya sekarang pemuda memaknai Sumpah Pemuda kayak gimana sih? Iya, kalau saya lihat ya, kalau dibilang pemuda sekarang ini kreatif, Iya. tapi kalau ditanya, pokoknya mereka kreatif banyak banget ide-idenya dan segala macam, dan itu juga menurut saya menyumbang banyak untuk masyarakat. Tapi apakah pemuda sekarang sudah menghayati Sumpah Pemuda? Saya melihatnya belum. Oh. Sekarang belum. Eh, Kalau kita ingat lagi kata-kata janji pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, kita lihat di sana bahwa walaupun mereka berbeda suku, agama, ras, mereka nyebutin kan mereka adalah satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Tapi hari ini coba kita lihat, intoleransi makin kuat. Benar. Ya kan? Kita tidak menghormati agama yang berbeda. Ada diskriminasi. Apakah itu kita artinya menghayati Sumpah Pemuda? Menurut saya belum. Belum. Jadi merayakan setiap tahun ya lebih kepada merayakan sebagai suatu momen aja yang dirayakan, tapi maknanya itu belum sampai belum sampai mendarah daging gitu di hati para pemuda. Jadi menurut saya ketika nanti diskriminasi sudah hilang,
Ketiga, orang menghormati perbedaan agama dan segala macam perbedaan. Nah, di situ baru kita bisa bilang makna Sumpah Pemuda sudah bisa dijalankan oleh kita semua. Oke, jadi memang saat ini memang bisa dibilang apa ya, lumayan cukup ironis ketika Sumpah Pemuda ini hanya dirayakan saja, tapi tidak benar-benar dimaknai dan bisa dibilang diterapkan nih di kehidupan Iya, masing-masing pemuda, Mbak ya. iya masih sebatas seremonial ya. Iya. Tanggal 8 Oktober kita ada acara, kita ada perayaan Hari Sumpah Pemuda. Kita mengingat bahwa pada tanggal tersebut ada Kongres Pemuda kedua yang kemudian menghasilkan Ikrar Pemuda. Tapi makna yang paling dalam dari Sumpah Pemuda itu belum berhasil kita jadikan sebagai kehidupan sehari-hari. Oke, dan Iya. mungkin ini sama perbedaan zamankah atau sebenarnya tantangan saat ini nih dari pemuda-pemuda untuk bisa apa ya menerapkan Sumpah Pemuda di dalam diri mereka, apa ini yang menjadi tantangan dan juga mungkin kendalanya? Sebenarnya kalau dibilang apakah ini maju, sebenarnya enggak lah ya. Hmm, Menurut saya ini kemunduran. oke. Kemunduran pemuda-pemuda tahun 28 itu sudah bisa menyatukan dirinya Hmm, sebagai Indonesia, walaupun kita tahu itu mereka bermacam-macam suku, ada Sumatera Pun, iya. ada Maluku Pun, Hmm, Tapanuli Pun, Jawa Pun. Itu kan artinya mereka benar-benar dari berbagai macam suku. iya. Ada Islami Tenbon gitu. Itu mereka jauh lebih, menurut saya mereka jauh lebih maju daripada kita hari ini. Tantangannya adalah pada hari ini bagaimana kita pemuda sekarang ini menyadari bahwa Indonesia ini adalah dibangun dari keberagaman. Iya. Hmm, Indonesia itu dibangun dari keberagaman, benar. bukan yang satu dominan suku Jawa Iya. aja, suku Sumatera aja, atau Islam aja, Hmm, atau Kristen aja, enggak. Dari awal kita itu dibangun di atas keberagaman. Nah, tantangannya adalah kita bagaimana caranya pemuda menghayati hal itu, hmm. mengerti hal itu. Nah, menurut saya salah satu caranya adalah dengan belajar sejarah. Ketika Oke. kita paham sejarah, Hmm, kita paham konteks bahwa Indonesia dibangun di atas keberagaman, nah, nilai-nilai intoleransi mungkin menurut saya bisa terkikis. Pemuda lebih bisa menghargai perbedaan, menyadari bahwa warisan Indonesia itu adalah keberagaman. Warisan kita adalah Indonesia, benar. Hmm, karakternya adalah keberagaman. Nah, itu kekayaan kita sebagai bangsa. Nggak hmm. bisa kita ingin Jawa menjadi dominasi, nggak bisa karena dari awal pun kita dibangun di atas keberagaman. Kita maju lagi ke 17 Agustus 45, itu juga macam-macam suku, Iya. macam-macam agama. Maju lagi ke 10 November, nanti kita akan memperingati kan bulan sebentar lagi, berapa hari lagi, itu pun sama. Perang 10 November di Surabaya itu bukan hanya orang Jawa aja, bukan Hmm, hanya orang Islam aja, iya. walaupun ada seruan jihad. Jihadnya beda ya sama jihad Hmm, hari ini. Jihad pada hari itu adalah mengajak semua masyarakat Indonesia untuk bersama-sama memperjuangkan kedaulatan Indonesia. iya. Ya, kayak gitu. Itu di situ pada situ ada orang Ambon, ada orang Cina. Cina tuh ada nama organisasinya Kungfu. Ada segala macam. Itu bisa tahu, kita tahu dari mana. Misalkan salah satunya pidatonya Bung Tomo aja, Iya. dia kan menyatakan pemuda Jawa, pemuda Sunda, pemuda Sumatera, Tapanuli, Ambon disebutin nama dia. Iya. Itu artinya Hmm, memang tonggak-tonggak sejarah di kita Indonesia nggak ada uh, yang apa ya bilang itu hanya milik orang Jawa aja, milik hmm. orang Islam aja, tapi itu milik semua, semua suku, semua agama, semua ras, semua yang kumpul pada saat itu dan berkomitmen untuk membentuk Indonesia, membangun uh, bangsa Indonesia. Oke, jadi sebenarnya kalau kita benar-benar mau belajar sejarah gitu ya, kita bisa ngedapetin nih nilai-nilai keberagaman tadi nih Mbak ya. Tapi kalau kita Mm-mm. lihat gitu, mungkin saat itu momentumnya adalah
pemuda-pemuda ini kan dihadapkan sama musuh bersama ibaratnya, entah itu penjajah. Nah, kalau untuk saat ini kan mungkin banyak masyarakat yang ngerasa, oh saat ini nggak ada nih musuh bersamanya. Jadi kesannya kayak sesamanya ini malah menjadi musuh. Nah, kalau menurut Mbak kayak gimana? Kita sebenarnya punya musuh bersama. Musuh bersama kita apa? Musuh bersama kita adalah hoax. Oke. Hoax-hoax ini banyak banget bertebaran di sosial, disebar dengan tidak bertanggung jawab, entah itu di Facebook, entah itu di Twitter, di Instagram, di WA. Uh, Hoax-hoax itu yang menurut saya itu bisa memecah persatuan dan kesatuan. Oke. Ya, itu musuh kita bersama yang seharusnya kita sadari. Musuh kita itu bukan orang Kristen, musuh kita itu bukan orang Islam. Musuh kita itu adalah hoax yang disebarkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang ingin Indonesia pecah, yang ingin Indonesia entahlah apa tujuan mereka, tapi yang pasti bukan Indonesia yang diwariskan oleh founding fathers kita. Dan perjuangan kita di situ. Perjuangan kita adalah bagaimana kita melawan hoax, bagaimana kita mengisi sosial media dengan hal-hal yang memiliki edukasi, yang memberikan nilai-nilai positif. Oke, anak muda sukanya sekarang asik. Asiknya tapi ada isinya. Asiknya, isinya adalah bagaimana kita merawat Indonesia. Itu kan bisa berbagai macam cara. Salah satunya misalkan dengerin hoax, kita nggak mau baca hoax, kita menolak hoax, itu kan juga bisa. Bahwa generasi Indonesia yang asik adalah, yang keren adalah yang tidak mau membaca, mendengar atau menyebarkan hoax. Itu perjuangan kita, itu tantangan kita saat ini, karena banyak ya sekarang ini masyarakat atau negara yang pecah gara-gara hoax, itu kan banyak sekarang. Nah, kita harus jaga Indonesia jangan sampai seperti itu. Perjuangan ini sebenarnya nggak mudah, berat, karena tinggal sekarang jempol bergerak udah bisa mengubah opini. Nah, lawannya adalah kita menggunakan jempol juga. Kita sebarkan hal-hal, konten-konten yang positif, konten-konten yang memberikan inspirasi, konten-konten yang asik tapi nggak ada nilai hoaxnya. Konten-konten yang bisa membuat kita cinta Indonesia, kan kemasannya bisa macam-macam, kan? Nggak menjadi kemasan yang berat, tapi ya disesuaikan aja oleh gimana sih gayanya anak muda. Generasi X bisa, generasi milenial dan Z nggak bisa. Gen Z ya, bukan Z. Saya rasa kita bisa sama-sama bareng-bareng gandengan tangan semua komponen bangsa, semua generasi di Indonesia, semua suku, agama, dan semua ras gitu kan, berbagai golongan sama-sama berpegangan tangan kita melawan hoax itu. Karena apa? Kita nggak ingin Indonesia dipecah belah oleh berita-berita jahat ya, berita-berita bohong seperti itu. Seperti itu sih menurut saya. Oke, dan sebenarnya menarik kalau ngomongin soal hoax ini ya, dan kayaknya sih pembahasan atau mungkin juga pendidikan soal anti hoax ini udah marak di mana-mana gitu ya, dan mungkin banyak masyarakat juga udah tahu, tapi masih ada aja yang bisa dibilang gampang tersesat sama hoax. Nah, ini sebenarnya permasalahannya di mana nih? Di mana pendidikannya sebenarnya udah di mana-mana, pendidikan anti hoaxnya, tapi masyarakatnya masih gampang terserang isu hoax nih. Kayak gimana, Mbak? Saya tuh pernah survei kecil-kecilan ya. Saya tuh orangnya kepo, jadi suka bikin survei kecil-kecilan di kantor atau ketika saya di kereta nanya-nanya. Kebanyakan, kenapa orang gampang terbawa hoax? Kebanyakan hanya baca judul, saya lihat. Baca judul, selesai. Baca judul, jadi nggak ngeliat isinya, kita nggak punya kesempatan untuk mencerna apa sih sebenarnya isinya. Ini bener nggak sih? Nggak, kita nggak punya kesempatan. Orang-orang itu nggak punya kesempatan seperti itu, karena setelah membaca judul, selesai, kemudian ngambil kesimpulan, disebarin lagi. Nah, tapi dari hasil yang riset kecil-kecilan saya ini, kecil-kecilan aja sih, saya nanya, kenapa kamu cuma baca judul gitu kan? Memang kamu nggak baca semua artikel, atau kenapa kamu cuma nonton judul video? Kenapa kamu nggak nonton sampai habis? Masalahnya ternyata adalah di kuota internet. Itu semua itu kan ngabisin kuota. Anak-anak generasi SMA bagi mereka cukup berat. Generasi menengah ke bawah, kuota di Indonesia ternyata masih cukup berat. Mereka isi ya paling banyak gitu ya, yang kecil saya lihat mereka isi 25.000. Ketika saya coba isi 150.000, nggak ada. Bagi mereka 150.000 itu mahal, Mbak, gitu kan.
mereka cuma 5.000 ya, bagaimana caranya menghemat yang 5.000 itu gitu Iya. kan? Ya cukup melihat judul, mereka cukup bikin status, lihat video cuma sekilas. Nah, itu menurut saya bahayanya di situ. Nah, sekarang menurut saya tugas pemerintah adalah membuat bagaimana kuota ini bisa terjangkau untuk seluruh masyarakat. Mungkin Iya. bagi saya tuh nggak berasa ya 150.000. Iya. Eh, saya sebulan 300.000 gitu kan. Mungkin teman-teman lain juga. Jadi kita punya kesempatan 300.000 itu bisa dapat 140 eh, giga. Itu kan kita bisa, bisa poya-poya, Iya. buka ini, buka itu, nonton YouTube gitu Benar. kan. Tapi bagi mereka yang kantongnya menengah ke bawah, nggak seperti Benar-benar. Jadi ini salah satu fakta menarik sih. misalkan saya tanya-tanya. Iya. Jadi saya tanya misalkan saya di kereta saya nanya, Bapak isi pulsa berapa sebulan? Karena saya kepo banget kan, pengen Iya. tahu. Oh. 25 Neng, gitu. 25.000. Saya cek 25.000 hanya berapa? Nggak sampai 1 giga ya, Iya. pokoknya sedikit lah. Itu kan berarti dia tidak mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan bacaan, Iya. tidak menyelesaikan video, habis nanti pulsanya. Benar-benar. Sementara pulsa itu harus dipakai 2 minggu atau sebulan. Saya lihat ada unsur di situnya juga, gitu. Jadi menurut saya selain ada pendidikan literasi digital, Iya. gitu, yang penting adalah bagaimana harga kuota itu terjangkau. Iya. Iya. Jadi baik yang menengah ke atas, menengah ke bawah, sama-sama punya cukup kuota sehingga punya cukup, mereka nggak sekedar lihat judul, saya kan artikel, nggak sekedar ngeliat judul video sedikit Iya. udah, tapi nonton sampai habis. Makanya juga saya bikin konten-konten video cuma 5 menit 5 menit, karena itu yang hasil saya lihat, wah ternyata mereka nggak bisa buka semua, gitu kan. Permasalahannya utama adalah iya nggak, dana mereka terbatas untuk membeli kuota, itu aja sih yang saya lihat. Saya kan daerah kerja saya tuh, dari perjalanan saya dari kantor ke rumah saya melewati kereta api yang isinya campur-campur kan, Iya. menengah ke bawah lah, naik angkot juga gitu, jadi saya suka nanya-nanya gitu. Mungkin juga mereka bingung ngapain sih Iya, ditanya-tanyain isi benar-benar. kuota, karena saya pengen tahu gitu kan, apa sih, seberapa besar mereka bisa buka seluruh artikel atau membuka seluruh video dengan kuota seperti itu. Ya penting bagi mereka hanya isi, cuma bikin status lihat udah gitu. Tapi tantangannya buat menengah ke atas ya beda, mereka gimana caranya, mereka harus mencari, yaitu literasi juga lebih dikuatin ke mereka. Tapi yang paling penting menurut saya sih soal kuota itu tuh harus benar-benar nih. Gitu. Gini yang saya lihat sih dari perjalanan saya ke kantor, Iya. Iya. sering nanya-nanya anak-anak SMA, kenapa mereka gampang terbawa hoax. Iya, mereka cuma mampu beli judul, cuma mampu buka judul. Mereka beli Benar-benar. 5.000 gitu kan. Jadi kalau saya coba beli pulsa di daerah kantong-kantong menengah ke bawah, pasti nggak pernah yang ada 100.000 atau 50.000. Iya. Jadi Benar. harus berkali-kali. Nah, itu menurut saya itu salah satu yang harus dilihat sebagai salah satu faktor kenapa orang gampang terbawa hasutan. Makanya kalau lihat judul artikel juga tuh kan yang judulnya sensasi kan, Iya. kebanyakan artikel video sensasi. Ya karena mereka tahu bahwa orang-orang ini nih targetnya mereka cuma hanya mampu melihat judul, karena Benar-benar. mereka nggak punya banyak kuota. Oke, jadi memang ini salah satu apa ya, permasalahan juga yang ternyata kalau ngomongin soal ya faktor dapetin kuota gitu ya. Jadi persebaran dari internet sendiri untuk di Indonesia sebenarnya masih belum begitu merata. Bahkan di kota besar yang harusnya internetnya ini sudah melimpah, tapi belum benar-benar bisa diakses sama masyarakatnya. Dan ini sebenarnya apakah bisa berlangsung lama nih permasalahan kayak gini, atau sebenarnya pemerintah udah ada upaya-upaya untuk mengurai permasalahan kayak terjangkaunya internet buat seluruh masyarakat Indonesia nih, Mbak? Kalau soal itu
biasa ditanya ke pemerintah. Tapi Iya. saya lihat memang pemerintah sudah melakukan upaya untuk memperbanyak titik-titik Iya. internet. Tapi masih kurang karena Indonesia kan luas Iya, benar. gitu, dan memang berat juga sih Indonesia yang begitu luas, seberang pulau-pulaunya kan kalau kita lihat, itu berapa berapa puluh pulau, berapa ratus ribu gitu. Ya itu mungkin salah satu kendala. Tapi memang eh, apapun itu kendalanya ya harus bisa diatasi. Gitu. Karena Benar-benar. jomplang banget ya Hmm. antara yang kota sama daerah pinggiran itu udah jomplang banget. Iya. Saya pernah tugas ke daerah pinggiran Malaysia, lebih gampang dapetin wifi Iya. negara tetangga ketimbang Benar. Indonesia, Iya. gitu kan. Hmm. Jadi Itu PR tapi harus dikejar oleh pemerintah gitu. dan sebenarnya bisa, Mbak ya? Harus, bukannya sebenarnya bisa, kita harus bilang pemerintah harus bisa. Karena memang eh, kita tuh butuh lah itu, bagaimanapun kita butuh internet. Oh. Apalagi dengan kemajuan zaman digitalisasi. Pandemi udah membuktikan bahwa kita benar-benar butuh percepatan teknologi. Dan internet kan juga sebenarnya jangan lihat dari nilai negatifnya ya, Iya. hoax dan segala macam. Tapi dia bisa menyatukan Indonesia yang pulau-pulau ini sehingga batas-batasnya itu nggak ada. Iya. Jangankan hanya pulau-pulau, dengan negara lain aja sekarang kita udah rasanya nggak punya batas kan dengan adanya Benar-benar. internet. Jadi itu juga penting sih internet segera dipercepat pembangunannya, supaya pemerataan dirasakan semua, supaya teknologi juga bisa memberikan impact positif dalam keutuhan bangsa juga. Jadi bisa dibilang sekarang ini dengan keuntungan adanya teknologi dan juga digital atau internet, ini sebenarnya masih belum optimal di Indonesia dan mungkin masih belum benar-benar bisa dimanfaatkan sama masyarakat Indonesia, khususnya pemuda-pemuda ya, Mbak ya? Iya, belum banyak faktor yang menyebabkan masih belum optimal. Kalau dibilang pemuda Indonesia milenial, ada pemuda yang dia sudah sangat penggunaan internetnya sudah luar biasa. Iya. Saya lihat itu hanya di kota, Iya. hanya di kota pun hanya di kelompok-kelompok, kebanyakan di kelompok menengah ke atas. Tapi di kota untuk menengah ke bawah itu kan belum terjadi, Benar-benar. gitu kan. Ke desa juga belum terjadi, apalagi ke daerah-daerah perbatasan, Iya. itu belum terjadi. Jadi menurut saya masih banyak banget, perjalanan kita masih panjang banget yang harus kita laluin. Oke, jadi ini salah satu hal yang menarik juga sih, karena menurut beberapa data juga ini penggunaan gadget di Indonesia bahkan melebihi dari jumlah populasi yang ada di Indonesia, jumlah populasi orangnya. Tapi ternyata itu masih dikuasain sama ya itu tadi orang-orang yang mungkin berada di perkotaan dan juga menengah ke atas. Dan untuk melakukan persebaran ini nih, supaya lebih merata, upaya-upaya yang bisa dilakukan nggak sih Mbak, selain tadi itu menambah kayak sebaran internet di seluruh penjuru, selain itu mungkin ada upaya lain lagi nggak? Ya mau nggak mau sih sebenarnya harganya harus dimurahin sehingga terjangkau. Terus juga mungkin pemerintah memberikan bantuan. Tapi sebenarnya juga menurut saya nggak hanya pemerintah. Tugas membangun masyarakat itu bukan tugas pemerintah aja. Iya. Tapi kita pun sebenarnya bisa berkontribusi. Misalkan kita bikin gerakan. Kalau kita punya HP ada 4 atau ada 3 yang kepakai cuma 2, kita kan bisa memberikan kepada saudara-saudara kita yang butuhin. Benar. Gitu. Oke, Saya jadi lihat banyak tuh yang punya HP nggak bisa nggak dipakai karena udah nggak keren lagi, ketinggalan zaman. Daripada kita nggak pakai, kan bisa dikasih saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nggak hanya di desa atau ke mana, ke pinggiran, daerah-daerah pinggiran. Jakarta juga masih banyak kok gitu yang butuh HP gitu, karena satu HP ternyata dipakai, ini menengah ke bawah. benar. Satu HP dipakai sama ibunya, dipakai sama anaknya, dipakai sama bapaknya. Iya. Ya pasti nggak optimal. Benar. Jadi salah satu Itu cara banyak yang saya bisa lihat. dilakuin sama kita gitu ya, masyarakat, pemuda gitu ya, salah satunya dengan
apa ya, bisa dibilang kontribusinya ya itu tadi, kalau kita udah nggak pakai HP-nya gitu, yang mungkin terbiasa gonta-ganti HP, ini HP-nya nggak dibuang atau disimpan tapi bisa disumbangin juga Mbak ya. Ya, bisa itu kita sembangin langkah-langkah kecil yang kita bisa membantu orang banyak. Hmm. Saya pikir gitu. Oke, dan untuk saat ini kan sebenarnya banyak juga nih anak muda yang ya sudah akrab lah dengan gadget, dan mereka ini sebenarnya sudah benar-benar memanfaatkannya dengan baik nggak sih sejauh ini? Saya lihat sih udah ada yang manfaatin ya buat bisnisnya. Iya. Anak-anak milenial tuh, milenial Gen Z saya lihat bisnis. Hmm. Atau mereka mendapatkan untuk bikin konten-konten ya di Iya. YouTube sehingga dapat penghasilan. Ada yang saya tanya penghasilannya 15 juta per bulan. Tapi kebanyakan lagi cuma sekedar update Oh status, iya. Hmm. cuma WA Iya. gebetan. Apa sih anak sekarang bilangnya kalau gebetan? Kalau kita kan dulu bahasanya gebetan gitu kan. Iya benar. Atau cuma buat rame-rame di grup. Hmm. Kebanyakan seperti itu. Ya pasti belum optimal seperti itu. Oke. Tapi menarik sih di Indonesia tuh saya lupa baca di mana ya. Hmm. Ada disebut kampung kampung di orang-orang generasi di situ sudah bisa memanfaatkan dengan baik untuk dapat penghasilan kan. Hmm. Iya. Semua jadi YouTuber penghasilannya meningkat. Benar-benar. Jadi Sebenarnya sih harusnya nggak hanya YouTuber aja sih, kita bisa hmm, juga sebagai penunjang bisnis. Kita benar. kan misalkan Hmm. saya kemarin sempat jualan serabi, Iya. jual kuliner. Soalnya internet itu Hmm. sangat membantu banget. Kalau semua orang pesennya melalui Facebook, Benar. melalui Instagram, jadi kan Hmm. itu ada manfaatnya. Jadi nggak hanya sekedar kita main-main YouTube gitu Hmm. kan, tapi juga memberikan apa namanya, memberikan finansial. Benar-benar. Dan tentu juga manfaat ini juga bukan hanya sekedar manfaatin finansial sebenarnya. Iya. Kita bisa promosiin daerah kita, Hmm. kita bisa memberikan edukasi buat masyarakat dengan konten-konten kita. Iya. Itu yang menurut saya baru bisa dibilang kita sudah memanfaatkan internet secara maksimal. Oke. Tapi kan ini belum, belum. Benar-benar belum. Hmm. Jadi menarik sih kalau ternyata memang udah banyak anak muda khususnya yang memanfaatkan internet gitu ya untuk ya sejauh ini untuk keuntungan mereka sendiri gitu. Dan sebenarnya ada juga beberapa upaya-upaya yang bisa dilakuin untuk memberikan kontribusi kepada ya bangsa untuk Indonesia, kayak tadi yang sempat dibilang mempromosikan ya daerah sekitar mungkin dengan biasanya cuma foto-foto selfie gitu, tapi mungkin juga bisa ditambahin caption-caption yang mempromosikan daerah juga kayak gitu Mbak ya. Iya, karena saya Hmm. pernah lihat tuh YouTuber di Cina, jadi dia memperkenalkan daerahnya. Itu Hmm. kan bagus ya. Benar-benar. Jadi Hmm. daerahnya jadi menginternasional, tapi nggak hanya di Cina juga sih. Di Hmm. Indonesia juga saya banyak lihat yang YouTuber-YouTuber dia memperkenalkan daerahnya. Ada Hmm. juga saya lihat dia memanfaatkan YouTube untuk konservasi burung. Saya Oh, sempat oke. ngobrol sama orangnya gitu kan, Hmm. bagaimana melalui burung eh, kontennya tentang burung, dia Hmm. mendapatkan penghasilan, dia bisa mempekerjakan orang yang di sekitarnya yang butuh kerja, Iya. dan yang penting dia juga berkontribusi untuk konservasi burung. Wah, saya kagum bener, karena semuanya dia dapat kan, Benar-benar. Hmm. keuntungan untuk pribadi, dia bisa bantu orang, dia bisa juga konservasi, itu keren. Itu anak muda yang keren menurut saya. Iya, iya. Dan kayaknya kita butuh lebih banyak lagi nih pemuda-pemuda yang punya inovasi kayak gitu Mbak ya, yang mungkin Iya. concern dengan isu-isunya masing-masing. Ya, Hmm. isunya macam-macam kan berdasarkan minatnya, Iya. tapi semuanya ada kontribusinya untuk masyarakat. Nah, itu baru pemuda hari ini, pemuda Benar-benar. masa sekarang yang keren. Bukan sekedar eksis-eksis saja. Oke, siap. Kita bakal lanjutin lagi nih Mbak obrolan kita pada pagi hari ini, tapi kita harus jeda lagi untuk sejenak. Dan pemirsa Sultan TV, untuk Anda yang mungkin juga mau tanya-tanya nih sama Mbak Erisandra Amelia selaku pendiri Ruang Digital, bisa langsung layangkan pertanyaan Anda melalui kolom live chat live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV, dan kita akan kembali lagi berbincang dengan Mbak Erisandra Amelia selaku pendiri Ruang Digital tentang pembahasan kita pemuda dan kekuatan digital. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini.
Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini, di mana kita masih berbincang dengan Mbak Irisandra Amelia selaku pendiri Ruang Digital mengenai pembahasan kita pemuda dan kekuatan digital. Dan pada segmen ketiga ini kita coba membacakan nih beberapa pertanyaan yang masuk di kanal YouTube Sultan TV yang mau coba bertanya-tanya nih sama Mbak Riri nih. Nah, salah satunya ini ada yang bertanya apakah pemuda harus ditantang bisa bersaing di era digital dan bagaimana dengan yang di pelosok desa yang sulit dengan dunia internet. Nah, seperti apa nih, Mbak? Iya, apa ya? Dari kita sendiri seharusnya men-challenge diri kita Hmm, untuk lebih. benar. Jadi nggak Hmm, hanya di masa dunia digital, hmm, apalagi di masa dunia digital, kita harus bisa men-challenge diri kita untuk maju, lebih maju. Salah satunya adalah memanfaatkan internet, gitu kan? hmm. Bagaimana kita menggunakan internet, apa namanya, yang memiliki impact ke masyarakat. Jadi kita perlu berkompetisi, bersaing seperti itu, bukan Benar. yang bersaing Hmm, mau jor-joran. Ada tuh saya baca youtuber sampai ngutang-ngutang supaya kelihatan wah, itu kan nggak, itu bukannya bersaing secara positif ya menurut hmm. saya, gitu kan. Justru dia merusak dirinya sendiri, utangnya banyak dan segala macam. Itu bukan anak muda yang keren menurut saya. Benar-benar. Tapi bagaimana kita bersaing, memberikan impact masyarakat pada masyarakat melalui internet. Jadi saya pernah waktu itu ikut diundang ke Singapura ya. Iya. Jadi anak-anak muda di sana dari sejak usia SMP diajarin bagaimana mereka menggunakan, memanfaatkan internet secara positif. Jadi Hmm. mereka dari kecil tuh kayak udah jualan buku, jualan apa yang Wow. hasilnya Hmm. kemudian mereka sumbangkan untuk sumbangin sosial lah ke panti, panti gitu kan, kayak panti piatu ya, ke panti yang anak-anaknya apa difabel kayak gitu. Hmm. Begitu mereka sudah lebih usianya sudah lebih dewasa lagi, kuliah, ada lagi kompetisi, Iya. gitu saya lihat. Tapi kompetisinya adalah bagaimana kamu melakukan usaha melalui internet, tapi berimpact pada masyarakat. Benar. Hmm. Nah, salah satunya yang saya anggap keren ya. Di Indonesia juga ada waktu itu. Hmm. Bahkan yang menang waktu itu Indonesia dengan pemberdayaan kepada masyarakat sekitarnya. Saya lupa kain pecah atau apa dijadikan boneka. Kemudian kerajinan tangan, kemudian dia mempekerjakan orang-orang sekitarnya. Jadi Hmm. orang sekitarnya itu punya penghasilan dari menjual kain-kain perca ke. Tapi Hmm. juga saya lihat di Singapura, mereka nggak hanya di Singapura aja ternyata. Kemudian mereka melakukan kayak pendampingan masyarakat yang salah satu yang menang ke daerah Madura ke petani garam. Hmm. Nah, itu kan keren. Bersaingnya Benar. secara apa bahasa anak sekarang gimana sih? Hype ya. Wah, Yang lagi hype, hype. yang Hmm. keren kayak gitu kan. Hmm. Nah, seharusnya itu kita bersaing bagaimana kita berimpact untuk masyarakat. Bagaimana kita bermanfaat untuk masyarakat. Kalau yang untuk daerah-daerah yang tidak ada internet, tentu kita harus Iya. mendorong pemerintah bagaimana caranya supaya daerah-daerah itu cepat dibangun dan bisa mendapatkan internet. Hmm. Nah, paling kita bisa itu, gitu. Kalau yang Oke. daerah-daerah yang tak ada internetnya, dan kita berharap cepat dibangun internet, Iya. anak-anak daerah situ pun cepat bisa memberdayakan dirinya untuk memperbaiki finansialnya, Hmm. mempekerjakan orang-orang di sekitarnya, dan memberikan impact untuk Indonesia. Oke. Bersaing itu positif kok, jangan Benar-benar. selalu dibilang dilihat dari kacamata negatif, Hmm. kita lihat dari sisi positifnya. Oke, siap. Bersaingnya kayak gitu ya, Hmm. bersaingnya bagaimana siapa yang paling memiliki impact untuk masyarakat. Nah, itu Hmm. kan keren Benar. bersaingnya. Hmm. Kayak gitu. Jadi persaingan-persaingan positif yang harusnya sih bisa semakin mendorong anak muda ini jadi lebih inovatif dan melakukan yang lebih positif lagi, Mbak ya. Iya benar, Hmm. inovatifnya jangan hanya untuk diri kita sendiri, Iya. Hmm. gitu. Tapi untuk lingkungan, untuk Indonesia itu apa? Itu Oke. inovatifnya seperti itu. Oke, dan ini ada pertanyaan lain, mengingat banyaknya pemuda yang masih belum terjamah dengan digitalisasi, seperti di pedalaman, mungkin apa yang harus mereka lakukan nih, mungkin supaya nggak tergerus zaman juga nih, untuk mereka-mereka yang tertinggal nih, Mbak. Kita jangan, kalau untuk mereka-mereka yang tertinggal, Hmm. kalau pemikiran saya, jangan kita harapin mereka yang harus mengikuti kita. Hmm. Tapi adalah bagaimana kita bisa membantu mereka men-share pengetahuan
pengetahuan agar mereka bisa meningkatkan kemampuan mereka. Kita kan bisa datang ke tempat-tempat itu mengajar gitu kan, Iya. mengajar ke mereka. Di waktu luang, di waktu libur lah kita bisa datang misalkan ke mana lah, nggak usah terlalu jauh, pokoknya sekitar kita yang nggak hanya internet aja ya, yang kita lihat nih tempatnya nih kayaknya perlu bantuan nih anak mudanya. Nah, kita bisa bantu mereka, bimbing mereka, kasih pendidikan gitu. Lebih jauh lagi kita punya punya kemampuan, kita yang datang ke mereka, Benar. ajarin mereka berbagai macam keterampilan yang bisa membantu mereka. Kalau kita harapin mereka sementara eh, apa namanya mereka sendiri daerahnya secara ekonomi juga belum berkembang ya Iya. ya susah gitu Benar-benar. kan. Tapi kitanya pertanyaannya adalah bukan bagaimana mereka mengejar kita, tapi adalah bagaimana kita membantu mereka untuk mereka sama dengan kita. Itu Oke. sih kalau aku bilang. Jadi bisa dibilang kepedulian kita itu bukan dengan cara mendorong pemerintah untuk membantu mereka yang tertinggal atau mendorong mereka yang tertinggal untuk bangkit, tapi kita sendiri gitu ya yang harus bergerak untuk membantu mereka-mereka yang tertinggal, Mbak ya. Iya, kita mendorong pemerintah itu penting. Hmm, Tapi harus kita ingat pemerintah itu nggak bisa sendiri, benar. gitu. Pemerintah itu juga harus dibantu oleh masyarakat, komunitas masyarakat, dibantu oleh kita supaya percepatannya jadi dengan cepat, gitu kan. Kalau kita cuma ngarepin pemerintah, apalagi sekarang COVID lagi, Iya. gitu kan. Nah, itu kan lama. Tapi kalau kita semua turun bareng-bareng, gotong royong, nah, kita bisa harapin sesuatu ada bisa muncul keajaiban lah. Benar-benar. Keajaiban karena kita berupaya, bukan kita keajaiban menunggu durian jatuh dari pohon gitu kan. Tapi kita berupaya dan itu salah satu loh nilai bangsa Indonesia itu adalah gotong royong. Benar-benar. Pancasila itu intinya gotong royong. Hmm, Jadi ya itu yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bergotong royong membangun masyarakat. Kalau kita bisanya di sekitar kita, di sekitar kita. Kalau kita punya kemampuan lebih, lebih jauh lagi. Punya kemampuan lebih lagi, yuk kita bergerak lebih jauh lagi, gitu kan. Ke daerah-daerah perbatasan. Pokoknya melakukan sesuatu apapun semampu kita. benar. Itu bisa menghasilkan hal yang positif untuk Indonesia, untuk masyarakat, dan untuk kita sendiri. Benar-benar. Kita sendiri apa? Kita happy kok. Kalau kita membantu orang banyak, gitu kan, kita akan happy. Benar. Oke, apalagi kalau kita lihat kalau pemuda-pemuda Indonesia udah bersatu untuk menggerakkan sesuatu, kayaknya sangat efektif banget dilakuin nih, Mbak ya. Benar nih. Satu musuh kita adalah bagaimana kita melawan kebodohan. Benar. Bagaimana kita melawan apa namanya kemiskinan. Iya. Dan bagaimana kita melawan hoax. Nah, itu dia. Melawan kebodohan adalah kita mendidik diri kita sendiri, sekolah dan segala macam, dan kita juga memberikan edukasi ke masyarakat. Melawan kemiskinan adalah kita harus berjuang supaya kita memiliki finansial, supaya kita bisa membantu dengan finansial kita membantu orang-orang sekitar kita. Syukur-syukur bisa banyak gitu kan, satu udah bagus, dua lebih bagus lagi. Kita membangun masyarakat, finansial masyarakat kalau kita mampu. Nah, yang ketiga supaya Indonesia nggak pecah, gitu kan? Bagaimana kita harus melawan hoax yang isinya cuma menyebarkan kebencian, nggak berhenti-berhenti ya menyebar kebencian. Kayaknya hidupnya nggak damai gitu ya, sebar kebencian. Oke, dan ini ada pertanyaan lain lagi nih. Ada nggak sih rencana aksi pemberdayaan pemuda di era digital ini? Dan mungkin kalau untuk dari teman-teman ruang digital seperti apa nih? Ada nggak program-program atau rencana aksi untuk memberdayakan pemuda? Iya, rencana aksi saya untuk di masa digital yang pertama adalah mengajak sebanyak mungkin teman-teman mahasiswa untuk bareng-bareng memproduksi tayangan-tayangan sejarah, Iya. tayangan-tayangan yang inspiratif, tayangan-tayangan positif. Ketimbang bikin konten yang bisa jelek-jelekin orang,
bikin orang kesel, bikin orang marah, atau cuma bikin kecemburuan sosial, Iya. coba deh kita bikin tayangan misalkan, ini di satu kelompok pemuda ini selama masa pandemi ini menghasilkan sesuatu inovasi, itu kan lebih bagus Benar-benar. gitu. Atau kita angkat tayangan misalkan, ternyata ini ada satu komunitas yang di masa COVID dia konsultan bisnis. Oh, dia pikir dari Pak ini masa COVID orang susah semua, orang tiba-tiba semua banyak yang jadi UMKM tuh kan tiba-tiba banyak banget mendadak UMKM. Nah, dia lakukan pelatihan untuk masyarakat. Nah, itu kan bagus kayak gitu. Gitu. Oke, siap. Sebenarnya masih banyak nih yang mau kita obrolin kalau ngomongin soal pemuda dan digital. Tapi karena keterbatasan waktu, mungkin terakhir nih Mbak, apa yang mau disampaikan di momentum Sumpah Pemuda ini, dan mudah-mudahan apa harapannya nih dari Mbak Rere sendiri terhadap pemuda yang supaya bisa lebih berkontribusi lagi kepada bangsa melalui digital nih Mbak. Kalau saya mau bilang kepada pemuda di Indonesia, jangan lelah mencintai Indonesia. Iya. Jangan lelah merawat Indonesia. Ketika kita mencintai Indonesia, secara otomatis kita akan berpikir bagaimana ya supaya Indonesia maju, bagaimana masyarakatnya maju, gitu kan? Bagaimana orang-orang di sekitar kita bisa bantu orang-orang di sekitar. Dengan merawat Indonesia, otomatis kita berpikir kita tidak ingin Indonesia ini pecah. Ya pasti kita akan melawan hoax mati-matian, melawan apapun yang menyebarkan kebencian yang bisa berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan. Jadi saya cuma minta ke pemuda-pemuda, sesama pemuda, ini saya juga merasa masih muda, gitu kan. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia, jangan pernah lelah merawat Indonesia, dan jangan pantang menyerah. Oke, siap. Terima kasih nih Mbak Rere sudah meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol dengan kita pada pagi hari ini. Oke, terima kasih juga dikasih waktu untuk Siap. ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, mungkin dengan pembahasan lainnya di lain waktu Mbak ya. Ya, pasti. Oke, siap-siap. Dan itu dia pemirsa Sultan TV, perbincangan kita pada pagi hari ini. Dari Sandra Amelia selaku pendiri Ruang Digital tentang pemuda dan juga kekuatan digital. Mudah-mudahan dari perbincangan kita pada pagi hari ini bisa lebih memotivasi kita semua sebagai pemuda untuk lebih berkontribusi lagi di era digital seperti sekarang untuk Indonesia. Jadi seperti yang disinggung Mbak Rere tadi, jangan lelah untuk mencintai Indonesia dan juga merawat Indonesia ya. Dan kita akan berjumpa lagi di Talkshow Bincang hari ini edisi selanjutnya. Saya Bian Oktario undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.